Akhir 2024 ini, seperti apa pertumbuhan untuk sektor produktif? Apakah menurut Bapak sudah ada terlihat upaya dari para pengusaha untuk melakukan ekspansi melewati industri multifinance ini? Iya, kalau kami melihat bahwa sektor produktif ini banyak dilakukan pembiayaannya untuk masalah transportasi ya, dan sebagainya. Tetapi kami harapkan tentunya dari perusahaan-perusahaan pembiayaan juga akan lebih memanfaatkan untuk modal kerja misalnya ya, karena dengan penetrasi perusahaan-perusahaan pembiayaan bisa masuk ke modal kerja, nah diharapkan proporsi daripada jumlah pembiayaan untuk sektor produksi bisa lebih meningkat ya, karena sekarang ini 35% dengan 65% ya, menurut kami juga memang harusnya lebih baik gitu ya, lebih banyak. Nah tentunya saya lihat bahwa beberapa teman-teman multifinance juga sudah mulai mengarah kepada sektor-sektor yang ke modal kerja dan juga investasi seperti itu. Baik, kalau berdasarkan mungkin diskusi Bapak dengan teman-teman multifinance yang lain, seperti apa saat ini psikologis dari industri multifinance untuk melakukan pembiayaan yang lebih agresif begitu? Apakah memang masih wait and see? Ya, kalau kami, saya lihat teman-teman semua kami optimis ya, karena apa? Kami juga diskusi dengan Gaikindo, dengan IC, sama mereka juga melihat satu hal yang 2025 adalah optimis. Kenapa? Karena kami melihat bahwa program dari pemerintahan baru Pak Prabowo itu juga sangat optimis. Bahkan Pak Prabowo sudah mentargetkan pertumbuhan 8% dalam 3 atau 4 tahun begitu ya. Artinya apa? Kita harapkan 2025 itu sudah mulai menunjukkan hasilnya. Ya, kalau tahun ini di 5% sedikit lebih, ya kita harapkan bisa lebih baik lagi di 2025 supaya 8%-nya Pak Prabowo itu bisa kita lihat dengan nyata. Nah, buat kami perusahaan pembiayaan tentunya kalau bisa 8% itu sesuatu yang luar biasa, dan kami juga sudah siap untuk mengantisipasi itu, dan juga kami optimis bahwa 2025 akan lebih baik dari 2024. Baik, tapi kalau dilihat dari kualitas pembiayaan, upaya apa yang tetap akan dilakukan oleh multifinance saat ini? Ya, kalau kualitas pembiayaan, total dari NPL perusahaan-perusahaan pembiayaan per September 2024 itu angkanya 2,75 sekian ya, di mana ini masih di range yang sangat baik ya. Memang sedikit lebih tinggi daripada perbankan, tetapi hanya kalau saya nggak salah perbankan di 2,4, kita 2,75 sekian. Dan tentunya bahwa kualitas pembiayaan ini sangat menjadi perhatian buat kami ya. Dan kami juga optimis bahwa 2025 kita bisa mengelola kualitas ini juga bisa dengan lebih baik. Kenapa? Karena dengan adanya sarana-sarana yang juga sudah lebih tersedia, baik itu dengan BI checking, kemudian pengecekan dari AI dan sebagainya, ini akan membuat akurasi pengecekan kualitas konsumen akan lebih baik di 2025 dan selanjutnya. Baik, dan kalau tadi kita kembali lagi ke target pertumbuhan hingga 8% dari pemerintah begitu, apalagi sekarang kita melihat daya beli masyarakat ini belum kunjung membaik. Bapak lihat dibutuhkan berapa lama waktu untuk bisa mencapai target tersebut, terutama dari segi industri multifinance? Iya, kalau lihat targetnya Pak Prabowo kan optimis ya, artinya sangat agresif, di mana tahun ke-4 ya kalau nggak salah itu 8% sudah bisa tercapai. Dan saya lihat salah satu program Pak Prabowo adalah makan gratis itu. Ya, makan gratis, kemudian ada 3 juta rumah, kemudian juga saya dengar juga akan ada pemberdayaan daripada akses internet, di mana saya dengar akses internet kalau lebih ditingkatkan lagi itu akan menumbuhkan ekonomi bisa sampai 1% begitu ya. Dan kalau dengan makan gratis ini tentunya banyak pihak yang juga akan mendapatkan keterkaitan dalam hal ini ke sektor ekonomi yang kita harapkan akan lebih baik, lebih bertumbuh yang terkait dengan makan gratis ini. Nah, ini yang kami harapkan bisa membuat efek positif terhadap perusahaan pembiayaan. Misalnya, ya banyak yang perlu motor kembali, atau banyak yang perlu tambahan mobil, ya tambahan modal kerja untuk mendukung semua program-program pemerintah ini. Nah, kami siap di situ untuk supaya yang perlu modal kerja, yang perlu kendaraan, yang perlu
motor dan sebagainya, itu kami siap untuk dukung dengan pembiayaan-pembiayaan yang lebih menarik gitu di 2025. Baik, kita menunggu seperti apa hasil dari RDG Bank Indonesia di esok hari begitu. Dari segi makroprudensial, adakah mungkin insentif atau sweetener yang diharapkan multi-finance juga bisa menjadi pertimbangan dalam RDG kali ini? Iya, sebetulnya kami menunggu artinya apakah turun lagi, ya, apakah tetap. Ya, kalau naik rasanya single ya, artinya tetap di 6%. Buat kami, kalaupun tetap ya tetap kami akan optimis melihat dari, ya artinya di satu sisi BI rate dan tetapi di satu sisi lain adalah program-programnya Pak Prabowo ini. Ya, jadi kami tetap optimis untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan, balik 1 juta mobil lagi dengan dukungan perusahaan-perusahaan pembiayaan. Nah, ini yang kita harapkan. Tapi kalau turun, tentunya kami harapkan juga akan membuat lebih baik lagi gitu harapan atau optimisme daripada perusahaan-perusahaan pembiayaan. Baik, untuk DP 0% ini kan sebenarnya masih dilanjutkan untuk otomotif begitu. Apakah menurut Bapak harus ada tambahan lagi atau ini sudah tepat dan dilanjutkan saja juga sudah cukup menguntungkan untuk multifinance? Ya, sebetulnya teman-teman Gaikindo sudah mungkin sudah menyampaikan ya kepada pemerintah, tetapi mereka sudah sampaikan kepada kami untuk supaya pemerintah lebih mendukung penjualan mobil dalam hal ini dengan keringanan pajak, terutama pajak kendaraan pajak barang mewah untuk kendaraan bermotor, ya seperti pernah dilakukan juga dua tahun lalu ya atau tahun lalu. Nah, di mana kami melihat bahwa usulan Gaikindo ini akan baik juga buat kami, karena kalau misalnya itu dilakukan, maka harga mobil akan lebih terjangkau. Nah, kalau harga mobil lebih terjangkau buat kami juga akan membuat ya pembiayaan akan lebih banyak begitu. Ya karena akan lebih banyak lagi masyarakat yang membeli mobil, maka lebih banyak lagi masyarakat yang perlu pembiayaan. Baik, artinya apakah juga Bapak dan mungkin teman-teman multifinance akan mendorong usulan ini untuk berkomunikasi langsung dengan kabinet? Iya, kami dari perusahaan pembiayaan tentunya tidak ada di front line karena yang front line-nya Gaikindo, tetapi di belakang kami dukung. Ya, artinya di setiap kesempatan kami tentunya mengharapkan bahwa pemerintah, kalaupun bukan dari keringanan PPNBM ini, kami harapkan tentunya ada sesuatu dari pemerintah supaya paling tidak bisa mendorong lebih cepat lagi pertumbuhan penjualan mobil, sehingga efeknya ke kami, di mana perusahaan BN pun bisa melakukan ekspansi usaha dengan lebih baik.